Tuh, sobat-sobat, kita lanjut bahas ya. Boruto chapter 71 karena sudah lambat ya. Aku coba aja bahas ini karena aku suka Boruto ini. Yang lain gak suka ya gak apa-apa. Oke, mari kita ngebaca. Oke, chapter Boruto chapter 71 dengan judul penghalang. Dan awal ditunjukkan Amado yang mau dibunuh ya ini. Bahkan sang ilmuwan jenius Amado pun tak berdaya di tangan mereka. Selamat tinggal Amado. Lalu Amado berkata, "Hei Eda, kita harus bicara. Ini soal Kawaki." Lalu tiba-tiba Eda terkejut. Dan Kodo pun melirik ke arah Eda. Ya, Eda berkata, "Kenapa soal Kawaki?" Amado berkata, "Kawaki adalah rencana rahasiaku. Jika Konoha mencoba membuangku seperti sekarang, atau jika mereka memutuskan untuk melenyapkanku." Eda berkata, "Apa maksudmu? Aku tak paham." Lalu Kodo berkata, "Hiraukan dia. Dia hanya menggertak karena putus asa, hanya mengulur waktu saja." Lalu Eda berkata, "Kodo, aku sedang bicara dengannya, jangan menyela." Lalu Kodo berkata, "Dia hanya memanfaatkanmu. Kau mau mendengar ocehan omong kosongnya? Ini bodoh." Eda berkata, "Aku bilang jangan menyerah. Apa kau tak dengar?" Lalu Kodo menjawab, "Maaf, tapi dia juga ada di daftar balas dendamku. Kau sudah bilang padaku untuk tidak menyentuh Kawaki. Kau tidak berhak untuk mengecualikan Amado juga." Aida berkata, "Bangun." Lalu tiba-tiba Daimon sudah ada di belakang Kodo dan membekap mulut Kodo. Hei, jangan terburu-buru dulu." Lalu Kodo pun terpental. "Niat membunuhku ya?" Sudah langsung dipantulkan. Daimon berkata, "Dasar pengecut, turun kau." Aida bertanya, "Hei Kodo, apa kau barusan menyerang adikku dengan niat untuk membunuhnya?" Kodo menjawab, "Itu suatu tuduhan yang kejam. Melihat kau yang menyerang terlebih dahulu," kata Kodo. Aida berkata, "Aku sudah peringatkan, jika kau akhirnya menjadi penghalang bagi kami, maka aku harus menyingkirkanmu." Kodo menjawab, "Tunggu dulu, aku penghalang. Apa kau masih belum paham, Kodo? Aida sekarang punya undangan dari Konoha," kata Amado. "Dia sudah memiliki kesempatan untuk mendekati Kawaki, tapi jika dia terus bekerjasama denganmu, itu akan merusak kesempatannya. Jadi tentu saja kau akan jadi penghalang," kata Amado. "Diam kau Amado, berhentilah bersilat lidah. Kau mau menipu Aida dan mengadu domba kami, tapi itu tidak akan berhasil." Amado berkata, "Menipu? Aku cuma bicara yang sebenarnya. Aku bilang tutup mulutmu." Lalu Kodo menyerang Amado. Lalu tiba-tiba Daimon pun sudah ada di hadapannya. "Kau ini bodoh ya?" Wah! Kodo pun langsung mental dengan kekuatan. Aida hanya memandanginya. Kalau kakak bilang jangan
Berhentilah melakukannya. Harus kusingkirkan. Kau paham ini kan kode? Orang bodoh yang tak paham hal sederhana macam itu. Lalu Shin kembali ke Konoha. Di sana ada Naruto, Sasuke, dan Boruto. Tak peduli siapapun dirimu, kau jadi terpesona padanya. Lalu Boruto berkata, apa-apaan ini? Shikamaru berkata, kau yakin kita akan bertemu dengannya lagi? Lain kali akan kau lihat sendiri. Apa sebenarnya dia itu? Apakah dia cyborg seperti kode? Aku tak tahu tepatnya, tapi Amado pernah bilang kalau di antara cyborg yang dibuang ada beberapa yang memiliki kekuatan melebihi Jigen. Wah, ini ngeri cok, memang kekuatan Aida ini. Ditambah lagi ada Daimon, kekuatan yang bisa memantulkan apapun. Lalu Shikamaru melanjutkan, Aida kemungkinan adalah salah satunya. Melihat Amado yang terkejut saat melihat dia, dan lebih buruknya lagi, sepertinya Aida bukan satu-satunya rekan kode. Sasuke kaget. Apa? Aku yakin setidaknya ada satu lagi cyborg musuh, kata Shikamaru. Di pertarungan tadi malam ada seseorang yang dipakai oleh kode untuk membalas Kawaki saat dia terpojok, dan itu bukan Aida. Lalu Shin kembali ke Daimon dan Aida. Lalu kode bertanya, hei Aida, Daimon bertingkah aneh sekali, bisa tolong lakukan sesuatu? Aida hanya memandang. Aku berterima kasih padamu kode, sungguh, karena membebaskanku. Itu sebabnya aku membantumu mendapatkan kekuatanmu kembali. Tapi sekarang kita sudahi saja. Waktunya untuk mengakhiri ini. Kode pun terkejut dan memandang Aida. Apakah bercanda? Aku yang sebaikmu, Aida. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aida menjawab, tidak, terima kasih. Aku tidak peduli dengan sikap melayani dirimu itu. Aku sudah muak. Mau perasaan itu sungguhan atau tidak. Daimon berkata, kau tidak usah cemas soal kata. Mau lawan Otsutsuki atau siapapun juga, aku pasti akan melindunginya. Daimon berkata, begitukah? Aida tak perlu dua satria, bukan? Kata Daimon. Lalu kode berkata, itu benar, hanya satu, yaitu aku, kata kode. Semua jatuh cinta kepada Aida. Kekuatan yang mengerikan ini Aida. Amado hanya mendengarkan dan melihat mereka sedang cekcok. Lalu Aida berkata, kau ini bicara apa? Kau membuatku takut. Maaf Daimon, tapi mari kita perjelas untuk semuanya. Siapa penghalang yang sebenarnya di sini? Kata kode. Daimon hanya tertawa. Kau yang minta. Kedengarannya menarik. Ayo kita coba. Lalu si geblek tua itu memberitahu, kode, telapak tangannya, hati-hati dengan telapak tangannya Daimon. Aida terkejut, lalu si geblek tua itu melanjutkan, itu hanya saat dia menyentuh orang lain dengan tangannya, baru serangannya akan terpantul. Aida berkata, beraninya kau. Dasar brengsek. Bagus, ini bagus. Kemampuan Daimon memang merepotkan, tapi kau bisa menghadapinya kalau
kau tahu rahasianya. Ditambah lagi, kode mendapatkan seluruh kekuatannya kembali, yang itu lebih kuat dari Chicken. Jika beruntung, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain, kata si keplek tua itu. Lalu kode menanggapi, begitu ya? Hanya saat dia menyentuh, Simon hanya melihatnya, enggak menyentuh tuh. Kayaknya enggak disentuh juga. Kemarinnya jauh aja sudah mental. Kan susah ini kekuatan Simon. Lalu kode terus meluncur dan menyerang Simon. Simon berkata, itu kamu sekali. Kau tadi bilang kalau kau merasa tak akan kalah melawan siapapun atau macam itu. Lalu tiba-tiba serangan kode kembali dipantulkan oleh Simon. Yeay. Hingga terkapar di bawah. Lalu Simon memukulnya. Dan tiba-tiba kode kembali lagi di atasnya dan menyerang lagi Simon. Tapi itu percuma, serangannya semua mental tuh. Susah dilawan ini dia. Si keplek tua itu berkata, itu mustahil. Simon berkata, sudah kuat? Kau memang sepertinya lebih kuat dari Chicken. Jadi Hokage ataupun Uchiha pasti bukan masalah, kata Simon. Dia berkata lagi, siapa yang nomor 2 atau 3 tak penting bagi nomor 1 seperti itu. Tapi cuma itu saja. Simon ini sombong gitu. Si keplek tua itu berkata, jalan, Kode tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya aku tak setuju untuk membangkitkan Simon. Lalu Kode bersiap-siap dengan si keplek tua itu untuk kabur. Dia berkata, kabur. Aida menjawab, terserah kau. Aku tak akan mengejarmu, tapi jangan menghalangiku lagi. Dan kurasa kau sudah tahu ini, tapi aku bisa melihatnya semua. Jadi aku bisa membunuhmu. Kode pun terkejut. Kode berkata, aku punya misi untuk membesarkan pohon suci dan memetik buah cakranya seperti yang dititahkan Otsutsuki padaku. Aku akan memakannya dan menjadi Otsutsuki yang baru. Amato cuma mendengarkannya. Lalu Aida berkata, semoga berhasil. Setelah aku menjadi Otsutsuki, kemampuanmu tak akan mempan padaku. Saat itulah aku akhirnya tahu perasaanku yang sebenarnya, kata Kode. Kode tadi jatuh cinta sama Aida. Apakah aku mau mencintaimu atau membunuhmu? Lalu Simon menyerang si keplek tua itu. Dasar orang gila. Lalu Aida berkata, anakku, kau benar-benar licik. Bukan hanya kau selamat dari situasi tadi, tapi kau juga berhasil memisahkan aku dengan Kode. Itu sebabnya kau memihakku walaupun sangat samar. Kau sendiri memutuskan ini kesempatan yang bagus untuk membuang Kode, bukan? Kata Amato. Jangan sama aku denganmu. Aku hanya ingin mendengarkan seluruh ceritamu. Kalau ternyata hanya gertakan, aku juga tak ragu untuk membunuhmu, kata Aida. Amato menjawab, itu bukan gertakan.
Itulah yang sebenarnya. Kawaki adalah senjata rahasiaku. Oh, Kawaki senjata rahasia, cok. Lalu tiba-tiba Daemon pun naik di punggung Amado. Yo, menarik. Gendonganmu lumayan juga, kata Amado. Daemon cuma tak sabar untuk membunuhmu, kau tahu. Jadi kalau kau tak ingin mati, aku sarankan kau mulai jelaskan sekarang. Kawaki telah mendapatkan karmanya kembali dan juga mewarisi kemampuan Ichiki. Kekuatannya kemungkinan akan terus bertambah. Dan untuk sekarang, tak ada siapapun di Konoha yang bisa melawan kekuatan Kawaki termasuk Hokage, kata Amado. Kau menanamkan sesuatu, kecuali aku, kata Aida. Amado berkata, kode perintah gemik shotgun darurat yang hanya aku yang bisa memakainya. Mengawasi Kawaki adalah perjalanan Konoha. Tapi ini menyangkut desa yang lain juga. Jadi dia prioritas nomor 1 Konoha. Artinya mereka tak punya pilihan selain mengandalkanku. Yalah, oke. Kau mengambil keuntungan dari masalah yang kau buat sendiri dengan mengembalikan karma Kawaki, kata Aida. Terlebih lagi sejak awal, buat apa kau memasang fungsi darurat macam itu padanya? Seperti kata Daemon, dia bisa mengatasi kekuatan Kawaki. Dan kalau kau mati, mungkin Konoha akan harus mengandalkan kami berdua. Jadi dia menanamkan fungsi macam itu pada pasal berharganya itu tak bisa diterima karena Jigen melarangnya, kata Amado. Tapi aku bisa menghadap dia tanpa susah payah, kata Daemon. Kau ada benarnya juga, Daemon. Itu menarik. Tapi fungsi Sudon itu hanya jaminan untuk melindungi posisiku di desa. Tujuanku yang sebenarnya itu berbeda. Amado, kau belum menjawab pertanyaanku. Jadi cepat katakan atau kubunuh kau, kata Aida. Akan kuceritakan.
karmanya kenapa kok pada Kawaki nggak pada Todel gitu maksudnya ya. Dan Aida juga, dia sudah merebut semuanya dariku. Setiap saat dia selalu merebut hal yang berharga bagiku. Akan kubunuh dia. Aku bersumpah aku akan menghancurkan semuanya, semua hal yang berharga baginya, dan juga desa Konoha, Hokage dan teman-temannya. Keren tuh. Oke, itu saja chapter 71. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sobat kopla dan sayonara.